سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الثامن وعلى آله وأصحابه عدد معلومات الله بدوام الله صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء ونسألك به من الرفيق أحسنا ومن الطريق أسلا ومن العلم أنفع ومن الرزق أتيبا وأوصاه اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita masih pembahasan kitab Taqriratus Sadidah. Pembahasan nanti tentang seputar rukun-rukun sholat. Kemarin tentang rukun sholat yang ketujuh ya, yaitu sujud ya. Sujud 2 kali beserta sujud dengan anggota yang 7. Berikutnya insyaallah kita akan melanjutkan ar-ruknul tsaminu al-julusu baina sajadatain. Ar-ruknul tsamin, adapun rukun yang ke-8 ialah al-julus baina sajadataini, duduk di antara 2 sujud. Jadi duduk di antara 2 sujud itu pun termasuk rukun salat. Apa yang dinamakan julus baina sajdatain wa huwa ruknun qasirun. Julus duduk di antara 2 sujud yaitu rukun yang pendek. Suri'a lil fasli, dilakukannya duduk di antara 2 sujud lil fasli karena ada pemisah baina sajdaini, di antara 2 sujud. Jadi duduk itu adalah rukun yang pendek dipisah dengan duduk di antara 2 sujud. Jadi duduk itu tidak harus lama-lama, duduk di antara 2 sujud. Adapun baca Rabbighfirli firli itu hukumnya sunnah. Harus baca Rabbighfirli firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu hukumnya sunnah. Yang rukun itu adalah duduknya. Misalkan sebentar doang begini. Contoh. Sujud contoh. Ini kita udah langsung gini misalkan. Tapi kalau kita membaca Rabbighfirli firli warhamni, karena itu hukumnya sunnah. Tapi duduk di antara 2 sujud ialah rukun yang pendek. Adanya duduk di antara 2 sujud maksudnya asal ada pemisah antara sujud 2. Ada sujud pertama, ada sujud kedua. Khawatir jika tidak dipisah dengan duduk di antara 2 sujud, takut bukan dinamakan sajadatain. Jadi adanya duduk di antara 2 sujud menjadi rukun sholat, wa huwa ruknun qasir, yaitu rukun yang pendek. Suri'a lil fasli, disyariatkannya atau dianjurkannya lil fasli karena memisah antara 2 sujud. Pendek berarti. Kalau kita makan baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu, nah itu hukumnya sunnah. Kalau kagak bisa kagak apa-apa, yang penting mah duduknya termasuk rukun. Cuman saya di situ doa semua, nah itu ya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni kami, warhamni, sayangi kami, wajburni, tutupi segala aib-aib kami, warfa'ni, angkat derajat kami, warzuqni, berikan kami rezeki. Wah, saya makanya dibaca. Jadi konsep di dalam hidup adanya di dalam sholat, di mana 8 ini berjalan insya Allah aman. Konsep kehidupan diajarkan di dalam sholat, duduk di antara 2 sujud, doa duduk di antara 2 sujud. Pertama konsepnya Rabbighfirli firli, apapun itu harus Rabbighfirli dulu, minta ampun dulu. Sekalipun Allah Maha Sayang, tetap harus minta ampun terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rabbighfirli baru warhamni, di mana Allah sudah mengampuni pasti akan memberikan kasih sayangnya. Sama halnya sifat kalau manusiawinya, kalau hablum minan nasnya gitu, ya harus saling memaafkan. Intinya begitu. Ini mau mertua sama mantu, gimana mantu mau dibeli sama mertua?
Wong mantunya kagak punya adat tuh mertua. Ya berarti harus warhamni dulu. Nah gitu. Di mana sudah warhamni, wajburni nanti kebutuhan akan dicukupi gitu. Kebutuhan akan dicukupi, akan ditutup. Nah setelah orang warfa'ni, di mana kebutuhan sudah terpenuhi, warfa'ni, Allah akan angkat derajatnya. Di mana Allah sudah angkat derajatnya, warzuqni, rezekinya pun beda gitu. Kayak gaji RT, gaji RW, gaji lurah beda karena pangkatnya beda gitu. Karena apa? Karena sudah warfa'ni. Nah gitu. Jadi duduk di antara dua sujud itu rukun. Adapun duduk di antara sujud, rukun qasir, rukun yang pendek, adanya lil fasli, untuk memisah antara dua sujud. Karena dua sujud termasuk rukun, kalau tidak dipisah repot, maka dipisah dengan duduk di antara dua sujud. Nah, syurutul julus baina sajdataini sittah. Adapun syarat duduk di antara dua sujud yaitu ada 6. Syarat duduk di antara dua sujud. Pertama, ayasiha maqablah, hendaklah sah rukun sebelum duduk di antara dua sujud. Mana berarti sujudnya berarti sujudnya harus sah dulu, baru masuk kepada duduk di antara dua sujud. Yang kedua, alla yaksida bihal ghairah, tidak boleh bermaksud selain duduk di antara dua sujud. Jangan niat sujud karena kesel, tapi harus niat duduk di antara dua sujud. Nah, itu. Yang ketiga, ayat ma'inna fihi, hendaklah anteng tumaninah. Berarti tumaninah mah biqadri subhanallah, paling dikit biqadri subhanallah. Tumaninah itu contoh ini. Sujud ya. Nah. Allahu Akbar. Nah ini namanya duduk di antara dua sujud nih, namanya duduk nih. Duduk di antara dua sujud. Ayat ma'inah, hendak tumaninah dulu. Berarti jangan gini. Nah itu mah belum tumaninah namanya. Belum tumaninah, makanya ada Nah di dalam tumaninah itu maka baca Robbi firli, makanya disunahkan baca Robbi firli ayat ma'inah. Kalau di sini makan diringkas rukun-rukunnya. Nah tumaninah di dalam sujud pun itu hukumnya rukun. Nah, jadi ayat ma'inna fihi, hendaklah tumaninah fihi di dalam sujud lu, dapat duduk di antara dua sujud. Yang keempat, antakuna tumaninatu yakinan. Yang keempat, hendaklah tumaninah dalam keadaan yakin. Jangan ragu tadi tumaninah apa kagak, tumaninah apa kagak, jangan. Harus yakin bahwa yang dilakukan duduk itu adalah duduk di antara dua sujud. Yang kelima, ayastawiya jalisan, hendaklah lurus jalisan halnya duduk. Fala yakfi idza kana munhaniyan, maka tidak cukup ketika duduk di antara sepuluh punggung, tidak boleh begini nih. Jadi harus lurus begini. Harus lurus. Tidak boleh begini. Kecuali orang bisul kali. Hah? Maksudnya? Maksudnya nih, duduknya nih, duduk di antara sudut, nanti perhatikan. Nah ini namanya duduk di antara dua. Ininya harus lurus nih, lurus, badannya pun lurus. Kagak boleh begini nih. Harus nih. Iya. Jangan ya. Kecuali yang bisul kata saya. Kalau bisul lain lagi urusannya. Nah kita lagi ngomongin yang sehat nih. Ya lagi ngomongin idza kana munhaniyan fala yakfi idza kana munhaniyan, maka tidak cukup apabila duduk di antara dua sujud. Nah begininya nih, itu secara mukung. Munhaniyan itu murukung kan begini. Kalau mustawi lurus begini. Nah harus begini, harus lurus seperti ini. Nah itu syarat yang keenam. Syarat yang kelima. Syarat yang keenam, alla yutawilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fi wa qadri aqwali tasyahhud. Syarat yang keenam, jangan terlalu lama melebihi zikir yang dilakukan dan ukuran tasyahhud. Ukuran tasyahhud mana?
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi subhanahu gitu ya. Li'annahu ruknun qasir. Jadi tidak boleh lebih daripada zikir yang dilakukan paling sedikit, yaitu ukurannya ukuran tasyahud, Maka li'annahu ruknun qasir, karena duduk di antara dua sujud itu bukan rukun yang panjang, melainkan rukun yang pendek. Ukuran pendeknya di sini wa qadri aqalli tasyahud, paling sedikit tasyahud. Mana paling sedikit tasyahud? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Aqallu tasyahud at-tahiyyatul at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Gitu tuh. Itu paling sedikit tahiyat. Paling sedikit begitu. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin. Bukan assalamu tapi salamun. Berarti kalau pakai alif lam tanwinnya kagak ada, tapi kalau kagak ada alif lam pakai tanwin. Nah gitu. Jadi kalau kita kan at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun assalamu. Berarti kita mau pakai alif lam. Pakai alif lam kalau kita kan biasanya. Berarti kalau pakai alif lam muknya kagak pakai tanwin. Tapi kalau tidak pakai alif lam berarti mimnya pakai tanwin. Begini kalau tidak pakai alif lam. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna. Salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah itu paling sedikitnya tasyahud. Nah duduk di antara dua sujud itu, nah segitu ukurannya. Berarti kalau kita akan baca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Nah, ukuran segitu itu paling. Bukan itu syarat-syarat duduk di antara dua sujud. Jadi jumlahnya ada 6. Pertama syaratnya hendaklah sah rukun sebelum duduk di antara dua sujud. Yang kedua tidak boleh bermaksud kepada selain duduk di antara dua sujud. Yang ketiga hendaklah tumanina duduk di antara dua sujud. Dan yang keempat tumaninana harus dalam keadaan yakin, bahwa yakin tumanina. Yang kelima hendaklah duduknya secara merata, secara lurus, tidak boleh murukungkung. Maka ketika tidak murukungkung berarti tidak cukup. Dan syarat yang keenam, jangan terlalu panjang melebihi zikir yang dilakukan paling sedikit ukuran tasyahud, karena duduk di antara dua sujud yaitu termasuk rukun qasir, rukun yang pendek. Selesai itu duduk di antara dua sujud. Berikutnya ar-ruknu tasi'u at-tasyahud akhir. Adapun rukun yang ke-9 yaitu tasyahud akhir. Di sini mah disingkat, rukun salat cuma 12 kan di situ. Singkat. Kalau itu kan ada 17 karena bentar-bentar tumanina. Jadi tumanina dihitung 1 di sini. Tumanina dihitung 1. Ar-ruknu tasi'u at-tasyahud akhir. Rukun yang ke-9 adalah tasyahud akhir. Wa sumiya tasyahudan li'anna fi dzikra syahadatain. Kenapa dinamakan tasyahud? Karena dinamakan tasyahud karena di dalam tasyahud tersebut menyebut dua syahadat. Satu, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dengan tasahud itu artinya baca syahadat. Tasyahud itu artinya baca syahadat. Syahadat pertama asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat yang kedua asyhadu anna muhammadar rasul. Makanya dinamakan tasyahud. Tasyahud itu artinya baca syahadat. Nah, rukun yang ke-9 adalah at-tasyahudul akhir. Baca tasyahud akhir.
Wa sumiya tasyahud, dan dinamakan tasyahud akhir li'anna fihi dzikra syahadatain, karena di dalam tasyahud akhir menyebut dua kalimat syahadat. Syahadat pertama asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu alasan dinamakan tasyahud akhir. Jadi sekarang harus bisa jawab. Apa itu tasyahud? Udah pokoknya begitu aja udah. Jangan. Oh, dinamakan tasyahud karena di dalamnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Satu kalimat asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Hanya dinamakan tasyahud. Surutut tasyahudil akhir, syarat tasyahud akhir tis'atun, jumlahnya 9. Kalau tadi syarat duduk di antara dua sujudna, kalau syarat tasyahud akhir jumlahnya ada 9. Pertama ayyasiga ma qablah, sama syarat pertama hendaklah sah rukun sebelumnya, berarti duduk di antara dua sujudnya harus sah duduk. Yang kedua ayyakuna bil arabiyah, hendak memakai bahasa Arab, berarti at-tahiyyatul. At-tahiyyat itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, harus memakai bahasa Arab. Fa in ajaja an mutarajjama aqallah, jika apes artinya tidak bisa untuk memakai bahasa Arab, maka terjemahkan boleh. Ini hebat namanya. Bisa menerjemahkan tahiyat. At-tahiyyatu lillah, penghormatan untuk Allah. Waduh, itu namanya pintar itu. Jika tidak bisa pakai bahasa Arab, tapi bisa aja terjemah, silahkan terjemahkan. Cuman hebat kayaknya orang bisa menerjemahkan itu. Fa in ajaja an mutarajjama aqallahu, maka terjemahkan. Yang ketiga mura'atu hurufi, menjaga meraksa huruf-huruf di dalam tasyahud akhir. Kagak boleh at-tahiyyatul, kagak boleh pakai hak besar, harus pakai hak kecil. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jangan attah mulu, kapan matangnya. Jadi at-tahiyyatul ada tasnifnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini ngaji makharijul huruf kaitannya ke sini. Ngaji makharijul huruf kaitannya dengan salat. Ngaji at-tahiyatul habsar ngaco. Karena syarat tahiyat itu mura'atu hurufi, menjaga meraksa huruf-huruf yang ada di dalam tahiyat. Berarti jika hak kecil dibaca hak besar, ngaco berarti namanya. Berarti sudah tidak meraksa huruf-huruf yang ada di dalam tahiyat akhir. Yang keempat mura'atu tasydidatihi, yang keempat menjaga tasdid yang ada di dalam tasyahud akhir. Mana wahya tasdidatun fi aqallih. Jumlah tasyahudnya ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 16 ya. Wa yudadu khamsu satritin fi akmalihi fi arba'i kalimatin. As-salawatut thayyibatu assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Yang kelima ada mulahni al-mukhilli bil makna, tidak boleh pelok, tidak boleh cadel. Al-mukhilli sifatnya cadel ini merubah makna. Tidak boleh dipetal-petalin, cucuk. Oh, tidak boleh cucuk. Ada mulahni al-mukhilli bil makna, tidak boleh pelok. Al-mukhilli yang sifatnya meruksak bil makna, terhadap makna. Makanya beda bahasa Arab dengan bahasa selain bahasa Arab. Maka bahasa Arab harus sesuai hurufnya. Kalau bahasa Sunda maka gak harus. Bahasa Indonesia maka gak harus sesuai dengan makharijul huruf, kagak.
Jika saudara-saudara ingin punya saudara-saudara, maka sering-seringlah berkunjung kepada saudara. Nah gitu. Tidak harus pakai huruf saudara-saudara. Tidak harus begitu, tidak harus. Pakai hamas semua tidak harus. Jika saudara ingin banyak saudara, sering-seringlah bersilaturahmi ke saudara. Insya Allah saudara-saudara banyak saudara. Itu. Jangan digitu-gituin bahasa Indonesia. Bahasa Sunda kagak harus. Yang boleh tepat hurufnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab beda. Beda huruf, beda arti. Masya Allah. Makanya penting bisa bahasa Arab itu. Satu alasan bisa bahasa Arab karena bahasa surga nanti bahasa Arab. Nanti kita ngobrol pakai bahasa surga lah di sana, bukan pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Waduh. Oh iya. Karena Al-Qur'an pun bahasa Arab. Kaifa haluk? Waduh. Man masmuk? Ismuki Pak Deni. Ismuki Deni. Nanti bisa bahasa Arab nanti di sana. Masya Allah. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Kayak di surga nyatun can. Aduh, wis mangan durung wae campur di surga. Sama bahasanya di sana ada bahasa Arab masuk. Kaifa haluk ya akhi? Waduh, bi khair subhanallah. Aduh nanti bisa pakai bahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi yang kelima, syarat tasabut akhir adamul lahni al-mukhilli bil makna, tidak boleh pelo yang sifatnya pelo ini akan merusak makna. Maka yang penting digurukan itu satu Fatihah, yang kedua tahiyat. Osni, ini harus, karena banyak orang baca tahiyat masih ngaco. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut, masih banyak. Ya, yang penting digurukan nih. Yang penting berguru baca tahiyat karena termasuk rukun. Kagak boleh asal. Sama halnya seperti baca Al-Fatihah. Jadi harus at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu pakai sin besar, jangan ashadu. Jangan ashadu, tapi pakai sin besar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Nah ini penting digurukan di tahiyat, sama halnya seperti berguru Al-Fatihah karena hukumnya rukun. Jika syarat rukun tidak ke bawah, mau bagaimana mau sah ke depannya, karena syaratnya harus sah rukun sebelumnya. Gimana mau lanjut yang ini aja belum lanjut? Nah gitu. Yang ke-8, ayat ya bihi qaidan, hendaklah dilakukan qaidan halnya sambil duduk tasyahud. Fa ida ata bi juz'in minhu wa huwa fis sujud aw qabla istiwa'i jalisan fala yakfi, apabila ia melakukan tasyahud sujud wa huwa fis sujud, halnya masih dalam keadaan sujud, aw qabla istiwa'i atau sebelum pajetnya duduk, fala yakfi, maka itu tidak cukup. Berarti begini. Ya, jadi tasyahud itu harus sudah pajet. Harus sudah begini. Udah Pak, pajet udah lurus. Sudah lurus. Enggak boleh begini. At-tahiyatul mubarakatus. Tidak boleh. Jadi harus pajet dulu baru baca gitu ya. Karena jika dari sujud langsung tahiyat, maka itu tidak cukup. Awas ya. Nih, ini kalakuan sabo poe mana ya? Pekerjaan sehari-hari banyak orang. Pekerjaan sehari-hari belum tahu. Ibadah sehari-hari. Yang wajib itu ngaji ini. Yang ke-7, ayyusmi an-nafsa al-qiraah. Syarat yang ke-7 harus terdengar oleh
leweke sendiri, kuping sendiri. Li'annahu ruknun qauliyun, karena apa? Baca tasyahud termasuk rukun qaul, berarti harus terucap. Jangan was-was doang. Sama seperti Fatihah, sama seperti salam, sama seperti salat, berarti harus terdengar at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Nah, itu syaratnya. Nah, itu tuh, itu. Yang kedelapan, at-tartib, harus tartib. Yustaraku dzalika idza kana tarku tartib yuqilu bil makna wa illa fayusanna. Disyaratkan yang kedelapan di dalam tasyahud harus runtuh. Idza kana at-tartib yuqilu bil makna. Apabila meninggalkan tartib itu akan merubah makna, maka dianjurkan tartib. Tapi jika sekalipun tidak tartib, tidak merubah makna, maka tidak apa-apa. Tapi sunnahnya yaitu tartib. Nah, itu. Yang kesembilan al-mualat, harus noli-noli. Noli-noli terus menerus. Wa amma inda Ibnu Hajar fatusanu al-mualat. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar mualat itu tidak termasuk syarat, tapi hukumnya sunnah mualat. Wa amma inda Ibnu Hajar fatusanu al-mualat, menurut Imam Ibnu Hajar maka hukumnya sunnah mualat, noli-noli. Jadi jangan diputus-putus. Jangan at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waduh, berarti langsung aja at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ini sejarah tahiyat itu luar biasa sebenarnya. Itu sejarah ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Nah, itu at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masyaallah. Allah Jibril Muhammad. Allah Jibril Muhammad. Nah, itu tahiyat itu. Sejarah Isra Mi'raj. Aqallu tasyahud, paling sedikit tasyahud, at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Itu paling sedikitnya. Akmalu tasyahud, adapun sempurnanya tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, pakai alif lam. Assalamu alayna ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nah, tasawuf sampai situ tuh, itu namanya tasyahud. Adapun baca sholawat hukumnya sunnah di dalam tahiyat awal, rukun di dalam tahiyat akhir. Jadi sunnah di dalam tahiyat awal, rukun di dalam tahiyat akhir. Nah, kan biasanya kita setelah tahiyat awal asyhadu an la ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi walaupun sunnahnya sunnah ab'ad. Apa namanya? Sunnahnya sunnah ab'ad. Berarti jika tidak dibaca harus diganti dengan sujud. Nah, itu. Jadi baca sholawat di dalam tahiyat awal itu hukumnya sunnahnya sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Jika tidak dibaca berarti harus diganti dengan sujud. Adapun membaca sholawat di dalam tahiyat akhir itu hukumnya rukun. Pasti bedain tuh. Ada tasyahud awal, ada tasyahud. Nah, kalau tasyahud awal kan duduknya begini. Nah, tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Misalkan tersedau langsung bangun aja kita. Rukunnya mah sudah dapat. Rukunnya mah sudah dapat karena rukunnya mah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Cuman kita tidak baca Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak baca itu di dalam tasyahud awal. Berarti ini mah harus diganti dengan sujud sahwi karena tidak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang, kira-kira nih harus pelan-pelan dulu nih. Walaupun praktek sehari-hari kan ketika ditanya mah bingung kita ini. Walaupun praktek sehari-hari. Nah itu. Ar-ruknul ashir, rukun yang ke-10 al-qu'udu fi tasyahhud, di dalam tasyahud akhir. Fa in ajaja an kana tasyahhud wajib alai al-qu'ud bi qadri. Jika dia apes an qiraati tasyahud dari baca tasyahud, maka wajib baginya duduk ukuran tasyahud. Jika dia tidak bisa baca tasyahud, wajib duduk ukuran baca tasyahud, sama halnya seperti Fatihah. Berarti ini mah kayak orang baru masuk Islam, kan belum bisa dia tasyahud, boro-boro bisa tasyahud, kan begitu. Sedangkan sholat wajib karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di mana sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, si mu'allaf ini walaupun belum bisa tata cara praktek rukun sholat wajib. Kalau kita nggak mungkin lah, orang Islam dari kecil. Kalau Islam dari kecil kagak bisa, atau sama jauh-jauh beda sama si Kongsun, gak jauh beda sama si Pangliong, Cengon. Nah, ngeri amat, 40 tahun kagak bisa tasyahud akhir, masya Allah. Jadi jika tidak bisa daripada tasyahud akhir atau tasyahud, maka wajib duduk ukuran baca tasyahud akhir. Sama halnya seperti baca Fatihah, duduk aja, diam aja, diam. Ar-ruknul hadi asyara as-salatu ala nabi, rukun yang ke-11 baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tahiyat akhir. Wa surutuha nafsu suruti tasyahudil akhir. Adapun syaratnya tasyahud akhir sama halnya adapun syarat-syaratnya yaitu seperti syarat di dalam tasyahud akhir. Wa aqalluha, adapun paling sedikitnya baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Kalau kita makan kagak begitu.